Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mungkin selamat malam teman-teman semua. Salam selalu sehat ya. Pada modul kali ini kita berbicara mengenai perencanaan strategis. Ini merupakan modul wajib ya dalam kursus kompetensi pengurus. Yang sebenarnya sifat dari perencanaan strategis itu merupakan buku besar referensi yang berbatas waktu. Maksud saya berbatas waktu itu ya hanya paling sedikit 3 tahun, kemudian bisa 5 tahun, bisa juga 9 atau 10 tahun. Itu yang saya maksud perencanaan strategis, itu buku besar berbatas waktu. Berikutnya pemetaan aktivitas kita dalam perencanaan strategis ya. Yang pertama, pemahaman kita tentang Renstra. Pemahaman tentang Renstra itu tidak sama dengan program kerja ya, karena Renstra itu merupakan hasil olahan data yang isinya itu cukup luas. Dia bukan hanya rutinitas, tetapi bisa pilihan-pilihan pengelolaan 3-5 tahun ke depan atau 9-10 tahun yang sudah saya sebut tadi ya. Lalu menemukan pilihan-pilihan baru. Jadi itu yang dimaksud tidak rutin. Jadi inovasi itu letaknya ada di sini nih. Nah, ini kalau kita mau inovasi ya di tempat-tempat inilah sebenarnya. Nah, berikutnya yang kita juga perlu perhatikan tahapannya, itu membentuk tim, kemudian mengumpulkan data, menentukan waktu, kemudian membagi tugas, jadwal, jenis kegiatan, dan memilih metode. Menentukan tim itu minimum, karena di dalam tata kelola koperasi kredit yang bertanggung jawab terhadap perencanaan strategis itu adalah pengurus. Tetapi pemilik data itu sebagian besar ada di manajemen, maka timnya harus terdiri dari pengurus dan manajemen. Dan kalau dibutuhkan hal-hal yang kita memang tidak mampu, kita bisa juga merekrut narasumber. Itu tim ya. Kemudian mengumpulkan data. Ini ada data yang sifatnya eksternal, ada yang data yang sifatnya internal. Internal itu ada di laporan keuangan dan statistik bulanan, ada pulse, ada macam-macam analisis yang bisa kita buat ya. Berikutnya kita juga membagi tugas. Jadi ada yang mengumpulkan data, ada yang olah data, kemudian juga membuat jadwal kapan kita melakukan kegiatan itu. Biasanya bisa melibatkan beberapa pertemuan. Dan yang penting kemudian adalah memilih metode. Metode biasanya ada dua sih. Ada metode yang sifatnya survei atau mungkin research. Berarti kalau kita mau survei, mau pakai lembaga survei ya boleh juga. Survei sendiri ya boleh juga, tapi mesti disepakati dulu instrumen surveinya. Lalu prosesnya bisa juga melalui focus group discussion. Jadi tim tadi berdiskusi, mengolah data, kemudian memanfaatkan hasilnya, itu bisa sama saja ya. Berikutnya kita masuk ke menemukan pilihan baru. Nah, ini menemukan pilihan baru itu sebenarnya menjawab pertanyaan siapa sih kita ini? Kopdit Mekarsai di Lampung ini sebenarnya siapa ini? Kalau kita sebut sebagai pemain di lembaga keuangan, kita itu ada di mana? Karena ada perbankan, ada pegadaian, ada leasing atau finance, ada juga koperasi-koperasi lain, ada juga lembaga pembiayaan syariah, ada macam-macam ya. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa melihat kelompok usaha sejenis, atau mungkin yang ada irisan-irisan terkait simpan dan pinjam. Yang jelas kalau kredit union itu bukan hanya soal uang ya, bukan hanya soal simpan dan pinjam, tapi ada lagi yang lain, yaitu kumpulan orang. Nah, berikutnya apa sih yang menjadi kekuatan-kekuatan mereka? Lalu masih ada peluang-peluang apa di dalamnya?
kemudian kita juga ke dalam lihat kita sendiri punya kekuatan apa gitu. Ini saya kira menjadi pentingnya kita mengolah kekuatan supaya kita bisa menentukan peta jalan. Nah, untuk siapa kita itu kita bisa melihat misalnya di tahun 2019 hasilnya seperti apa, berapa goal dan strategi dan apa saja. Nah, dari itu kita coba analisis capaian-capaiannya masing-masing. Nah, ini sumbernya bisa kita lihat di dalam manajemen keuangan dan analisis ya, di modul yang lain. Lalu kita lihat selama setahun di 2020 itu capaiannya seperti apa. Prioritas apa saja, baik untuk single ataupun multi-years, ini capaian setahun. Kemudian, kalau kita sudah masuk ke 3 tahun, 2019, 2020, dan 2021, maka pembandingan 3 tahun itu kita sebut tren. Untuk simpanan trennya gimana, untuk pencairan kredit trennya gimana, kelalaian trennya gimana, pertumbuhan modal lembaga trennya gimana, dan seterusnya. Baru kita nanti bisa desain menjadi goal di 2022 dan 2024, atau mungkin sampai 2030 bisa saja, karena itu tergantung kebutuhan kita sebenarnya. Baik, berikutnya kita akan lihat karakteristik dari Kopdit kita itu seperti apa. Kita dulu didirikan itu tujuannya apa, untuk menjawab keresahan apa waktu didirikan dulu gitu ya. Lalu untuk apa Kopdit kita atau panggilannya, kita itu memiliki panggilan apa. Itu tadi sebabnya saya sebut bahwa Kopdit kita itu walaupun satu entitas bisnis, tapi yang menjadi karakteristiknya adalah kumpulan orang-orang yang saling percaya, bukan hanya soal simpan dan pinjam. Oleh karena itu, kita perlu melihat siapa diri kita dan kita itu dipanggil untuk apa. Karena waktu didirikan dulu kan pasti ada panggilannya yang mau dijawab. Lalu yang kedua juga kita mesti lihat kita itu seberapa dikenal di masyarakat. Nah, ini disebut sebagai penetrasi pasar. Ini cara ngitungnya sebenarnya sederhana ya. Jumlah anggota kita itu seluruhnya berapa? Katakanlah sekarang 20.000. Kemudian jumlah penduduk di area badan hukum kita, misalnya Lampung itu berapa? Lalu dibagi 5. Jadi 1/5 dari jumlah penduduk itu disebut sebagai potensi pasarnya. Yang bagus atau katakanlah penetrasi yang cukup nendang itu 30% gitu. Tapi kalau masih di bawah 10% ya mungkin kalau kita turun ke jalan kemana-mana tanya orang Mekarsa itu apa, banyak yang bilang nggak tahu gitu ya. Itu sebabnya dibutuhkan satu mapping atau pemetaan. Tadi sudah ada di bagian awal ya, pemetaan. Nah, berikutnya kita lihat analisis internalnya. Ini ada anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan umum, dan seterusnya. Nah, tren 3 tahunnya berapa itu nanti yang kita hitung ya. Ini kita perlu ini kita perlu menghitung ini. Kita perlu menghitung ini, kita juga perlu menghitung ini, dan seterusnya. Lalu standar kita ada di sebelah sini ya, di sini. Ini standar, masing-masing bidang ke bawah sama ya. Lalu nanti akan kita temukan gap. Ini seluruhnya ini gap. Nah, dari gap inilah kita merumuskan goal. Ada S_M. S itu single, M itu multi, maksudnya multi-use ya. Dengan begitu kita bisa menentukan nanti goal. Cara merumuskan goalnya nanti ada. Baik, rumuskan goal dari setiap gaps. Itu dari analisis internal sudah kelihatan gitu ya. Perumusannya ada. Nah, ini rumusannya seperti ini. Ada action, measurement, time. Goal 1 misalnya meningkatkan apa dari berapa menjadi berapa, kapan, dan seterusnya. Lalu kita kasih tanda apakah
dia bisa diselesaikan 1 tahun. Kalau bisa diselesaikan 1 tahun, kita kasih tanda S gitu ya di bagian apa ini S atau M itu, dan seterusnya. Ini contohnya 4, tapi mungkin kalau kita butuhkan bisa sampai 8 gitu ya. Nah, minimum 4 area ini, karena ini simbol kekuatan dari sebuah institusi kredit union ya. Sudah itu kita turunkan menjadi strategi. Setiap goal tadi ada strategi. Jadi kalau goal 1 misalnya strateginya berapa? Jadi goal 1 ini strateginya bisa 3. Maka kalau tadi ada 4, nah kalau masing-masing 3 saja sudah 12 strategi. Nah, strategi ada ukurannya juga. Nah, ukuran membuat strategi itu adalah ini. Nah, yang dikenal dengan nama SMART ya. Stretching, measurable, attainable, time targeting, dan masih ada satu lagi sebenarnya ini, member focus ya. Nah, member focus ada 1 bisa ditambahkan. Baik, berikutnya apa saja kegiatannya, itu poin-poin strategi ya. Siapa yang bertanggung jawab, kapan kegiatan dilaksanakan, dari anggaran diperoleh dari mana, kemudian kita menentukan capaian ya, atau tonggak perjalanannya, milestones itu. Kemudian sesuaikan organogram. Nah, ini yang menjadi kemudian penting ketika kita mulai merumuskan strategi ini ya, kemungkinan salah satu outputnya adalah di bawah ini. Jadi kalau karyawan kita berapa, akan rekrut berapa lagi, dan seterusnya, ini di titik ini nih. Nah, oke. Ini satu pertanyaan nih. Nah, kapan sebenarnya organogram itu diperbaiki? Ya di sini, dalam rangka strategi gitu ya. Baik, berikutnya kita juga mulai melihat peta wilayah. Kalau di Lampung misalnya ya, kita buat peta Lampung. Ini kebetulan saya gambarkan petanya dunia ya, nggak usah mendunia lah, melampung saja menurut saya sudah bagus gitu ya. Ada di, kayaknya Lampung itu ada di sekitaran sini nih ya. Nah, di titik ini, nah ini Lampung. Mungkin kita buat, kalau per kabupaten itu yang blank spot mana saja yang wilayah belum terjangkau. Nah, itu kita sebut sebagai potensi untuk marketing ya, dan seterusnya. Jadi ada proses-proses peningkatan penetrasi pasar itu. Jadi apakah kita masuk ke wilayah baru dengan produk-produk yang lama gitu ya, apa kita tetap di wilayah lama juga dengan produk-produk yang lama. Mungkin juga kita masuk ke produk-produk baru di wilayah yang lama, atau malah sama sekali produk-produk baru di wilayah-wilayah yang baru. Itu bisa masuk ke dalam proses setelah mapping itu. Ini bagian dari support strategi namanya. Lalu kita lihat, kita juga bisa memperoleh data dengan membuat survei layanan anggota. Nah, survei layanan itu kira-kira minimum 30% dari masyarakat itu kita paham ya, yang bukan anggota loh ya. Kemudian dari anggota kita bisa mensurvei 80%. Saya kira sekarang ini dengan teknologi mudah ya menjangkau 80% anggota untuk mengisi survei, saya pikir. Begitu juga masyarakat umum. Nah, kalau itu datanya bisa diolah, kita bisa menentukan sebenarnya peluang-peluang apa saja yang masih bisa kita kembangkan di wilayah kerja atau wilayah badan hukum kita. Lalu yang juga merupakan bagian penting dari strategi ini, mungkin saja cara kerja kita yang lama itu sudah
nggak menarik lagi, sehingga membutuhkan inovasi. Baik itu bidang teknologi, kemudian bidang pendidikan, bidang pendampingan, juga pengembangan anggota, layanan, termasuk di dalamnya tata kelola. Yang menjadi penting kemudian adalah bagaimana teknologi itu mempengaruhi budaya atau perilaku masyarakat. Karena kalau kita tidak ada di dalam kegiatan sehari-hari masyarakat yang sudah melek teknologi, maka mungkin kita tidak masuk dalam hitungan atau tidak merupakan bagian dari hidup mereka. Nah, teknologi ini yang menjadi penting kemudian adalah karena kita sudah masuk ke satu era penting ya. Era pentingnya adalah ini 4.0. Ini yang menjadi pentingnya. Teknologi 4.0 atau 4.0 itu kemudian menjadi sumber yang bisa kita pakai untuk mengolah. Ini ya, di sini ya, 4.0. Nah, teknologinya sudah sampai ke sana. Nah, itu bisa dibahas di tempat lain ya. Nah, itu yang kemudian menjadi proses pengelolaan yang terbaru. Baik pengelolaan eksternalnya, compliance ini sangat berat karena ada di titik ini ya. Di titik ini ada tekanan-tekanan regulasi yang eksternal, terutama ini eksternal, perpajakan dan lain-lain ya, termasuk omnibus law dan sebagainya, ada perkembangan ketenagakerjaan dan lain-lainnya. Kemudian internal, kemudian individual. Nah, saya mau menekankan pada tata kelola individual, karena kalau kita bicara tata kelola individual itu ada integritas, komitmen, dan kompetensi. Maka kompetensi para pengurus, pengawas, kemudian manajemen itu harus masuk ke dalam proses yang di sini. Ramah teknologi ya sedikitnya tidak terlalu gaptek lah, kira-kira seperti itu. Next, sesudah selesai dengan strategi, maka kita masuk ke budgeting. Nah, ini budgeting per area, ada caranya sendiri, nanti kita bisa pakai dalam latihan ya. Setelah itu baru kita masuk ke bagian-bagian yang merupakan promosi. Nah, bagian pentingnya ya, jangan lupa bahwa kita perlu memberikan awards kepada pencapaian-pencapaian tertentu. Nah, misalnya menghargai prestasi anggota dan macam-macam ya. Kemudian menghargai karyawan. Ini ada key performance indicator yang bisa dipakai. Ya. Kemudian menghargai siapapun saja yang stakeholders yang berjasa, termasuk mantan-mantan pengurus atau anggota-anggota lama, para pendiri yang pernah ikut membesarkan organisasi ini perlu mendapatkan perhatian supaya unity-nya itu tetap jalan. Terima kasih. Mudah-mudahan perencanaan strategis ini memberi gambaran kepada kita bahwa apa-apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita harus kita kerjakan secara terencana dan profesional. Memang pengurus sebenarnya adalah volunteer, tapi dari segi hasil kerja itu tetap harus profesional. Jadi kita tidak bisa menghindar dari pengembangan kompetensi untuk mengelola organisasi. Karena ketika kita gagal membuat perencanaan, maka kita mulai merencanakan kegagalan itu sendiri. Terima kasih, salam sehat dan selamat beraktivitas.